Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Dan shalom juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah ataupun di mana Bapak Ibu berada. Saya yakin dan percaya hari ini kita boleh kembali rasakan itu anugerah Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan yang kebaikannya selalu sempurna dalam kehidupan kita. Ambil waktu saat teduhmu sejenak di hadapan Tuhan. Kami datang Tuhan. Makasih buat rahmat-Mu yang nyata dalam hidup kami. Hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Amin. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyatakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Engkau Allah yang setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Yes, amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidup
Sepanjang hidupku kau setia. Nyatakan Dia Allah yang setia. Sepanjang hidupku kau sangat. Yes, terima kasih Tuhan. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Engkau sangat baik Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat. Oh, biarlah kami memuliakan-Mu Tuhan pagi ini. Namaku memuliakan-Mu, Ku nyanyi, kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. mari nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidupku. Sepanjang hidupku Dia Allah yang setia. Oh, mari angkat pujian, mari angkat sembah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang setia. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu sempurna bagiku, sempurna bagiku. Kami datang Tuhan, syukur bagiku, syukur bagiku. Kami percaya janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya janji-Mu dalam hidup kami. Terukir dalam hidupku, terukir dalam hidupku. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami tak mampu. Kebaikan-Mu yang memampukan kami ada sampai hari ini. Semua karena penyertaan-Mu. Kau melihat setiap Tuhan anak-anak-Mu yang datang pagi ini, datang berseru dan menyembah-Mu. Mari tetap berharap, bersandar, berserah hanya kepada Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Tetap setia kepada Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir ya Tuhan dalam kehidupanmu. ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
hatimu lebih lagi dan katakan, Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib ya Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. ku percaya, ku percaya, ku percaya. Beri sorak-sorai buat Allah kita yang hebat, Allah yang kami percaya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami datang pagi ini Tuhan, membawa ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah Tuhan yang berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati melawat setiap umat-Mu yang datang dengan penuh kerinduan maupun dalam berbagai keadaan. Tapi kami percaya Tuhan, sama kami memiliki Tuhan Yesus Tuhan, kami tidak perlu takut dan khawatir karena kami tahu Tuhan, tahu rancangan terbaik atas hidup kami. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, yang kami siap memuji membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari beri salam sehati kepada saudara-saudari di kanan kirinya. Kita akan sama-sama bersorak memuji nama Tuhan. Karena kita percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan kita semua. Haleluya. Mari sama-sama serukan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari serukan. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kembali serukan namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga,
telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Dia yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Percaya ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itulah nama Yesus Kristus Tuhan kita. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi serukan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk umat yang diberkati Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita pada pagi hari ini itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Nanti Ibu Olivia akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. Kami ada hanya karena anugerah Tuhan. Saat ini kami akan memberi Tuhan dari apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan agar berguna untuk pekerjaan-Mu, khususnya di gereja-Mu GB dengan alamat Geraha Pena. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita dan naikkan pujian. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pujian ini bukan sekedar pujian yang kita naikkan setiap hari Minggu, tapi ini boleh terus menjadi kerinduan hati kita dan kepercayaan hati kita untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, Di semua rencana kami, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak. saya jemput kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan. Engkau ciptakan aku Untuk menyenangkan-Mu, Untuk menyenangkan-Mu, saya serahkan Bapak Gembala. sepanjang hidup.
kesukaanku Tuhan. Engkau kesukaanku, Batu karang perhentian tak akan tergantikan. Mari katakan sekali lagi. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu Tuhan. untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang Hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Katakan sekali lagi, Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Berkati kami dengan firman-Mu saat ini Tuhan. Kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, tema firman Tuhan kita minggu ini yaitu karakter yang dikuasai Roh Kudus. Kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ini ayat yang sangat terkenal yang kita pasti sudah ketahui, yang berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang-orang yang dikuasai Roh Kudus akan berbuah. Amin. Orang-orang yang dikuasai Roh Kudus hidupnya pasti akan berbuah. Yang dimaksud buah di sini adalah sesuatu yang nampak keluar dan dapat dinikmati oleh orang-orang lain. Orang-orang yang dekat dengan orang tersebut akan melihat perbedaannya secara jelas. Dan tentu perubahan ke arah yang positif. Bapak Ibu dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu, tepatnya mungkin 8 hari yang lalu, saya dikasih kesempatan untuk membaptis seorang ibu. Kisahnya menarik Bapak Ibu. Ibu ini orang yang belum percaya Yesus Kristus. Tetapi akhirnya dia mau percaya, terima Yesus dan dibaptis. Dan yang menarik adalah kenapa ibu ini sampai mau terima Yesus Bapak Ibu. Sampai dia mau dibaptis. Ternyata dia melihat ada satu kesaksian yang hidup dari suaminya. Dulu suaminya orang yang jahat Bapak Ibu. Terkenal tukang ribut sama orang. Tukang mabok. Tukang judi. Dia bingung Bapak Ibu. Kok sekarang suaminya itu berubah total Bapak Ibu. Hidupnya berubah. Dan dia merasakan ada perubahan yang nyata, yang dia lihat atas hidupnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya orang-orang yang dikuasai Roh Kudus hidupnya pasti akan berbuah. Ada buah-buah yang nampak, yang nyata, yang kelihatan dari hidupnya. Kita tidak usah ngomong tentang Yesus,
Tapi orang tahu dari hidup kita, dari perbuatan kita, bahwa ada Kristus yang memancar dari hidup kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada ciri-ciri orang yang karakternya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5 berkata dengan jelas, hendaklah kamu, hendaklah kita dalam hidup kita. Dalam hidup kita bersama dikatakan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Dampak yang dihasilkan kemudian adalah bahwa mereka penuh dengan belas kasihan, rendah hati, dan memperhatikan kepentingan orang lain. Bapak Ibu, orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus akan memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Ada perasaan dan pikiran Kristus di hidupnya. Pertanyaannya, apa perasaan dan pikiran Kristus, Bapak Ibu? Tentunya perasaan dan pikiran Kristus adalah Kristus memiliki apa, Bapak Ibu? Memiliki belas kasihan, memiliki kerendahan hati, dan banyak hal, termasuk juga bisa mengampuni orang, Bapak Ibu. Itu yang ada di perasaan dan pikiran Kristus. Saya percaya ada banyak hal yang terkait dengan perasaan dan pikiran Kristus. Terutama kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Itulah perasaan dan pikiran Kristus, Bapak Ibu. Dia rindu supaya orang-orang ini diselamatkan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Jadi hidupnya tidak hanya bagi dirinya sendiri. Namun hidupnya menjadi berarti bagi Allah dan sesama. Bapak Ibu Tuhan, kita rindu semasa kita hidup di dunia, hidup kita ini menjadi hidup yang berarti di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama kita, Bapak Ibu. Saya percaya ini jadi kerinduan setiap orang. Mumpung kita masih hidup di dunia, kita rindu hidup kita ini menjadi berarti bagi Allah dan juga berarti bagi sesama. Orang melihat ada dampak-dampak yang dirasakan melalui kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Tuhan, kita melihat lebih jauh. Yang kedua, memiliki kerohanian yang dewasa. Apa ciri Bapak Ibu? Karakter yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau orang yang dipenuhi Roh Kudus. Memiliki kerohanian yang dewasa. 1 Korintus 13 ayat 11 berkata dengan jelas, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa. Sekarang, dikatakan sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 11, kalau kita jadi dewasa, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Orang yang dikuasai Roh Kudus akan mengetahui kehendak Allah dengan baik. Orang yang bisa membedakan yang jahat dan yang baik. Dalam hidupnya mereka bisa memilih yang sesuai kehendak Allah. Bapak Ibu Tuhan, tentunya orang yang mengetahui kehendak Allah dengan baik, pasti dia memiliki kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Dia bisa membedakan mana yang jahat dan yang baik. Mana yang gak sesuai dengan kehendak Allah. Dia tahu kenapa? Karena dia dewasa rohani.
Tapi kalau anak-anak rohani, dia tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Contoh sehari-hari kalau kita lihat anak-anak kecil Bapak Ibu. Kadang-kadang dia nggak tahu mana bahaya ataupun tidak, dia nggak tahu. Mana yang baik atau nggak baik dia nggak tahu Bapak Ibu. Nah kadang-kala, maaf kata Bapak Siam Tuhan, kita pun seringkali masih memiliki pikiran atau perbuatan seperti kanak-kanak. Bukankah tadi Alkitab berkata, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku. Tapi masih banyak kita temukan orang Kristen yang sifat kekanak-kanakannya pun masih ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak dewasa rohani di hadapan Tuhan. Apa buktinya Bapak Ibu? Buktinya kita ini jadi orang Kristen yang gampang marah, gampang tersinggung, gak terima. Ya. Suka ngambek. Itu ciri anak-anak Bapak Ibu. Bukan orang dewasa. Kalau orang dewasa dia bisa membedakan yang jahat, yang baik. Dia bisa memilih sesuai dengan kehendak Allah. Ini kehendak Allah atau bukan kehendak Allah. Dia bisa tahu. Dia bisa cerna dengan baik. Kenapa? Karena dia dewasa secara rohani. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedewasaan rohani ini penting dalam kehidupan kekristenan kita. Sering kali saya katakan Bapak Ibu. Bahwa orang yang dewasa secara usia belum tentu menjadi jaminan dia dewasa juga secara rohani. Ini sering saya katakan Bapak Ibu. Bukan berarti lamanya kita jadi orang Kristen otomatis kita dewasa. Oh tidak Bapak Ibu. Kita harus mengikuti satu proses perjalanan kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Dan dalam kita menuju kepada kedewasaan rohani tentu ada proses-proses yang terjadi yang seringkali menyakitkan hidup kita. Kita berkata Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Tapi itu adalah bagian proses di mana Tuhan ingin mendewasaan kita secara rohani di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau menceritakan sedikit Bapak Ibu tentang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kehidupan seekor anak burung elang. Ya, atau seekor anak burung Raja Wali. Bapak Ibu, Raja Wali ini tinggalnya selalu pasti di tempat yang tinggi. Dan ciri Raja Wali hidupnya tidak jauh dari air. Ada di tempat yang tinggi, tapi juga dia tidak jauh dari air. Itu sifat dari salah satu burung Raja Wali Bapak Ibu. Dia punya sarang tinggi, orang nggak bisa capai sarang itu. Ketika dia punya anak Bapak Ibu, ya anak masih kanak-kanak, ibu Raja Wali ini cari makan. Dia bawa ke sarangnya, dia kasih makan anaknya. Tapi ketika anaknya udah mulai agak besar Bapak Ibu. Dia ingin supaya anaknya juga bisa mandiri. Bisa dewasa. Bagaimana caranya? Caranya anak Raja Wali diajar terbang. Tetapi kadangkala anak Raja Wali itu takut dari ketinggian. Gimana cara terbang? Dia nggak pernah tahu cara terbang. Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Induk Raja Wali pelan-pelan dorong anaknya Bapak Ibu dari sarangnya. Anaknya didorong turun. Mau nggak mau kan dia mengepakkan sayapnya. Anaknya gugup dan sebagainya. Tapi tiba-tiba induk atau ibunya terbang dari ketinggian. Dia ambil lagi anaknya. Dibawa lagi ke serbang. Mungkin hari itu dia berkata, nak hari ini latihannya cukup sampai di sini. Besok kita latihan lagi. Waduh Bapak Ibu. Memang waktu dididik menakutkan. Menyeramkan. Ada hal-hal yang mungkin dipikirkan, aduh nih bagaimana dengan kalau saya nanti ini celaka dan sebagainya. Tapi Bapak Tuhan luar biasa induk Raja Wali dalam rangka dia mendidik, mendewasakan anaknya.
Dia sengaja Bapak Ibu, dia dorong anaknya dari ketinggian supaya anaknya bisa belajar terbang. Sampai anaknya bisa terbang mandiri dan mencari makan sendiri. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan kadang-kala izinkan sesuatu terjadi. Kita alami dalam hidup kita. Tujuannya adalah apa Bapak Ibu? Untuk memproses, mendewasakan kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus dewasa rohani di hadapan Tuhan. Apalagi kita dalam rangka mempersiapkan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus dewasa rohani. Tuhan sebagai mempelai pria. Kita gerejanya sebagai mempelai wanita. Tentu dia ingin kita dewasa Bapak Ibu. Dewasa secara rohani di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan memiliki kedewasaan rohani. Seperti yang Tuhan mau atas hidupnya. Yang ketiga yang terakhir, memiliki karakter unggul. Galatia 5, 22-23, tetapi buah roh ya tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh semakin nampak dan dapat dirasakan oleh semua orang di dekatnya. Kasih yang semakin besar kepada Allah dan semua orang, makin sabar, tenang, murah hati, penuh dengan kebaikan, kelemah lembutan, setia dan penguasaan diri. Karakter unggul ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, orang yang hidup-hidup di Roh Kudus, dia akan memiliki karakter yang unggul. Artinya apa? Dia bisa belajar terus untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya. Ada kasih, dikatakan Bapak Ibu, ada kesetiaan, ada penguasaan diri, ada kemurahan, dan sebagainya. Dan itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu Tuhan, karakter, kalau kita memiliki karakter yang unggul Bapak Ibu, artinya karakter kita ini bisa dirasakan, dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Tapi itu yang Tuhan mau buat hidup kita. Orang bisa merasakan dari hidup kita ada sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karakter itu berbicara dari apa yang ada di dalam kita. Bukan yang di luar. Yang di dalam kita. Ya, sifat di dalam kita ini harus memancar, terpancar dari kehidupan kita. Dan orang yang memiliki karakter unggul, dia akan semakin mengasihi Tuhan. Dia akan semakin mencintai Tuhan. Dia akan hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Meskipun banyak masalah, tantangan, dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan dia bisa hidup memenuhi ke-9 buah roh tadi Bapak Ibu. Yang dicatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Untuk kita lakukan. Sebagai orang yang percaya kepada Dia. Tuhan ingin dimanapun kita berada. Kita memiliki karakter unggul. Sehingga karakter itu terpancar. Terlihat sekali lagi. Dan dirasakan. Buat kita orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita kembali menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah,
Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau ditinggikan, dari segalanya, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan, dari segalanya, Mari katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan, Tuhan. Lembut, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, adakah di antara Bapak Ibu ingin didoakan saat ini? Kalau Bapak ingin didoakan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa bahwa setiap tangan-tangan yang diangkat saat ini. Mari nyanyikan lagu ini kembali Bapak Ibu, dan saya akan berdoa bahwa setiap tangan yang diangkat pada saat ini. Haleluya, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh. Terus katakan, saya akan berdoa setiap tangan diangkat. Terus nyanyi lagu ini Bapak, kita menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami datang kepada hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang maha besar, maha kuasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa menyerahkan setiap tangan-tangan yang diangkat saat ini kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau jamah setiap tangan-tangan diangkat saat ini. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah kami, jamah setiap tangan kami, jamah setiap hati-hati kami Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu pergumulan kami. Dalam nama Yesus, berikan kami kemenangan, berikan kami pertolongan, berikan kami jalan keluar, berikan kami kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah kemenangan dari Tuhan, terimalah jalan keluar dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami terus memiliki Tuhan, karakter yang Tuhan inginkan atas hidup kami. Biar kami Tuhan boleh terus Tuhan memiliki karakter yang unggul. Kami terus mau didewasakan oleh Tuhan, dan hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di surga.
Berkati seluruh jemaat GB dan Alamat Gerah Pena ini. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha dagang mereka. Berkati rumah tangga dan studi anak mereka. Berkati kesehatan kami semua. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa untuk yang sakit Tuhan sembuhkan. Bilu-biru menyembuhkan Loren yang sedang sakit. Bilu-biru terus menyembuhkan setiap jemaat yang sakit. Dimanapun kami berada dalam nama Yesus. Kami imani, kami akan terima kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Tuhan, kami berdoa khusus untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan telah tolong negeri kami Indonesia sampai hari ini. Sehingga kami berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong dan memberkati bangsa kami Indonesia. Dan kami terus berdoa, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diberkati hasil lautnya, diberkati hasil tanahnya. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negara kami Indonesia. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintahan, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan berkati para menteri, Tuhan berkati TNI dan juga Polri Tuhan. Tuhan berkati negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk Jakarta di mana kami tinggal. Kami memberkati kota Jakarta di mana kami tinggal Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang terus akan memimpin, melindungi kota Jakarta dari segala perkara yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya, semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan boleh beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita pagi ini. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kita, terus memperbaharui kita dari sehari ke sehari. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah menjadi berkat pagi ini buat setiap kami. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kembali selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat Minggu 22 Mei 2022. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kelas perdana pemuritan jemaat level 2 GBI dengan alamat Geraha Pena telah dilaksanakan pada hari Rabu 18 Mei 2022 dengan diikuti oleh 20 orang peserta. Kelas selanjutnya akan dilaksanakan pada Rabu 25 Mei 2022 pukul 18.30 WIB. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 7.30, pukul 09 dan pukul 11 di Ruko Geraha Niaga lantai 1. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group info GBI dengan alamat Geraha Pena.
Dan mohon bagi perhatian jemaat yang membawa kendaraan agar dapat memarkir kendaraannya di gedung Geraha Pena mengingat lahan parkir yang terbatas. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa, pujian dan penyembahan menjelang hari Pentakosta pada hari Jumat 27 Mei 2022 yaitu Rabu 1 Juni 2022 sampai dengan Sabtu 4 Juni 2022 pukul 18.30 WIB di Ruko Geraha Niaga. Seluruh pengurus dan tim pelayan serta jemaat dimohon kehadirannya. Ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu 28 Mei 2022 pukul 10 pagi di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 29 Mei 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah 1 pukul 7.30 di Ruko Geraha Niaga, ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4, disertai dengan kelas sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 29 Mei 2022 pukul 11 WIB di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Sekian warta jemaat pada hari ini, saya serahkan kembali Bapak Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tolong diingat hari Kamis itu hari besar. Maksudnya hari libur itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari Kamis. Nah, kita ibadahnya semuanya di ruko Bapak Ibu. Jadi ibadah pertama, kedua, ketiga kita ibadahnya di ruko. Tolong diberitahu mungkin Bapak Ibu jemaat yang kalau ketemu di jalan kita bisa saling infokan sehingga mereka bisa hadir pada hari Kamis dalam rangka kita mengucap syukur peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, tolong doakan hari Jumatnya Bapak Ibu, saya, Ibu Meli dan Pak Agung Dohan, saya ada mission trip pelayanan ke Manado Bapak Ibu. Ya ada satu gereja perintisan yang kita akan kunjungi dan kita juga bawa sedikit bantuan buat mereka ya. Jadi tolong doakan Bapak Ibu, kami berangkatnya hari Jumat pagi dan kami akan kembali tanggal 1. Tanggal 1 itu hari Rabu. Ya, kita sudah siapkan dan langsung nanti kita ikut doa menjelang hari Pentakosta. Itu hari Rabu tanggal 1, pas juga hari libur. Nah, Bapak Ibu Tuhan tolong doakan supaya Tuhan pimpin perjalanan kami. Ya, diberikan kesehatan, perlindungan, dan terlebih pelayanan kami di sana jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Itu saja Bapak Ibu, kita akhir ibadah kita bangkit bersama-sama, kita nyanyikan lagu tadi Bapak Ibu, menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku ya Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini
surga nanti menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu garam perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, engkau kesukaanku, batu garam perhentian tak akan. Katakan sekali lagi, engkau kesukaanku Tuhan, engkau kesukaanku, batu garam perhentian tak akan tergantikan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati ibadah kami. Sebentar kami mau pulang, penyertaan yang sama Tuhan sertai kami semua. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bersama